Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Trina Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini saya akan menjelaskan materi biologi SMA kelas 11 di semester 1, yaitu mengenai sistem gerak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tulang. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Sistem gerak. Tujuan pembelajaran. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak adalah rangka sebagai alat gerak pasif terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati, dan otot sebagai alat gerak aktif yang terdiri atas jaringan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Adapun fungsi rangka seperti tampak pada layar. Berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Yang pertama, rangka aksial atau sumbu tubuh, meliputi tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang kedua, rangka apendikular atau sekitar sumbu tubuh, terletak di kanan dan di kiri sumbu tubuh dan jumlah tulangnya sepasang. Rongga tulang pada rangka manusia yang bersumsum merah adalah pusat penghasil sel-sel darah merah. Rangka manusia terdiri dari sekitar 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang jari tangan atau phalanges. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang jari kaki atau phalanges. Tulang berdasarkan jaringannya terdiri atas tulang rawan dan tulang sejati atau disebut juga tulang keras. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblas dan mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Pada anak-anak, kondrosit lebih banyak dari matriks, sedangkan pada orang dewasa, matriks lebih banyak dari kondrosit. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin berwarna putih biru transparan, serat yang dominan adalah elastik, elastisitasnya tinggi, dan letaknya di sendi, saluran pernapasan, serta ujung tulang rusuk. Tulang rawan elastis, warnanya kuning, serat yang dominan adalah elastik, elastisitasnya tinggi, dan letaknya di telinga, laring, serta epiglotis. Tulang rawan fibrosa, warnanya gelap keruh, serat yang dominan adalah kolagen, elastisitasnya rendah, letaknya antar tulang belakang. Tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblas dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Struktur tulang sejati. Yang pertama, sistem Havers, yaitu unit dasar jaringan tulang. 2 saluran Havers atau saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf. 3 saluran Volkmann, yaitu saluran penghubung 2 saluran Havers. 4 lakuna, yaitu ruang tempat osteosit terletak. Kanalikuli, yaitu struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lain. Lamela, yaitu lapisan-lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Periosteu, selaput pembungkus tulang.
Periosteum mengandung osteoklas yang berfungsi melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Osifikasi. Osifikasi atau kalsifikasi adalah proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Adapun proses osifikasi sebagai berikut. Tulang rawan yang telah dihasilkan kemudian akan memiliki rongga yang akan terisi oleh osteoblas. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblas adalah epifisis dan diafisis. Berikutnya, pada bagian sentral tulang akan terjadi perombakan sel-sel tulang atau reabsorpsi tulang, sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuklah rongga sumsum tulang. Tahap akhir pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder inilah yang akan menyebabkan pemanjangan tulang. Klasifikasi tulang berdasarkan matriksnya. Ada dua, yang pertama tulang kompak, yaitu tulang dengan matriks yang padat dan rapat, misalnya tulang pipa. Yang kedua tulang spons, yaitu tulang dengan matriks berongga, misalnya tulang pipih dan tulang pendek, atau yang terdapat juga pada bagian dalam tulang pipa. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama tulang pipa atau panjang. Contohnya tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang asta, dan tulang pengumpil. Yang kedua tulang pipih yang terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Ketiga, tulang pendek yang terdapat pada tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Keempat, tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk 3 kategori di atas. Contohnya tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Jumlah tulang tengkorak ada 22 tulang, dengan jumlah tulang tempurung kepala ada 8. Jumlah ruas tulang belakang ada 26 tulang. Tulang dada atau sternum ada 1 tulang. Kemudian tulang rusuk atau iga ada 24 yang terdiri dari rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Gelang panggul ada 1 tulang dalam 1 kesatuan. Anggota gerak atas ada 64 tulang. Anggota gerak bawah ada 62 tulang. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.